Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ageng. Kali ini Hmm. saya akan mencoba membawakan beberapa pertanyaan terkait eh, mengenal lebih dalam tentang pilot drone. Nah, saya kali ini telah bersama salah satu narasumber yang saya kenal, yaitu boleh silakan perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Sakti Caharwin. Untuk saat ini saya bekerja sebagai drone pilot di dunia perkebunan. Udah cukup. Nah, eh, kalau boleh tahu sebelum terjun ke dunia drone ya, pilot drone ini, apakah bekerja di bidang lain atau bagaimana, Mas? Untuk kebetulan dari sekolah tuh dari SMK tuh udah berhobi dari dunia drone. Terus kuliah lebih ke dunia profesional dan ikuti lomba. Terus kebetulan pas zaman lulus tuh zaman-zaman COVID, dunia penerbangan lagi susah. Kebetulan yang lagi up tuh dunia drone. Jadi habis itu fokus lah ke dunia drone kita. Alhamdulillahnya setelah pertama kali kerja langsung ke dunia drone sampai sekarang. Berarti tentu di dunia drone sendiri sekarang itu ini ya, banyak sekali dibutuhkan ya, atau kebutuhannya Banyak banyak. dalam beberapa sektor dari perkebunan, tambang atau tata ruang kota itu dibutuhkan itu. Nah, biasanya kalau dari pilot drone ini tuh apa aja sih sebenarnya yang dilakukan tuh pekerjaannya? Kita tuh biasanya kayak pengecekan alat, terus kayak pembuatan misi, habis itu kayak monitoringnya, kayak mapping biasa gitu, kayak membuat peta gitu kita biasanya. Hmm, Sesuai misi yang udah kita ditunjuk oleh atasan lah, suruh misinya apa kita lakukan. oke, oke. Nah, eh, pilot drone ini apakah ada sekolahnya atau bagaimana? Sebenarnya sih pilot drone ini nggak ada sekolah dia lebih ke sertifikasi dia, kayak SIM lah. Kayak kita belajar otodidak, habis itu kita ngambil sertifikat, habis itu sebagai lesson untuk kita lebih ke dunia profesional. Hmm. Apakah ini Sebenarnya, berarti kan setelah kita dapat sertifikat, terus kita hmm, mungkin lamar ya, anggap aja kita diterima hmm. tuh. Terus apakah sertifikat itu berlangsung selamanya atau tetap terus ada pembaruan gitu, Mas? Kalau untuk sertifikat biasanya kita 2 tahun sekali pembaruan. Itu pun sertifikat tuh fungsinya sebagai perizinan kita untuk terbang di area-area yang dikhususkan. Jadi ada area terbang yang khusus, nggak bisa sembarang orang terbang, kita harus buat perizinannya ke Airnav, ke Deko PPU langsung untuk membuat izin penerbangan. Biasanya, oh, apa itu penyebabnya? Apakah karena itu daerah sensitif apa bagaimana, Mas? Biasanya daerah sensitif, daerah kota itu kan memerlukan izin. Jadi kita soalnya kan tuh area itu kan sama bergabung sama area pesawat komersil. Jadi kita tuh buat itu ada istilah namanya notam. Nah, notam nih terdiri kayak ada kapan terbangnya, ketinggian kapan, selesai jam berapa. Nah, informasi itu masuk ke pesawat komersil. Jadi pesawat komersil itu tahu kalau area yang dilewatin dia tuh ada drone yang sedang beroperasi. Jadi dia bisa meninggikan pesawatnya atau agak delay, gitu. Oke, baik-baik. Nah, ini kan saya nyoba sempat beberapa cari tahu ya tentang pilot drone ini. Eh, Kayaknya emang saat ini yang untuk di Indonesia yang lebih dibutuhkan kebanyakan di ini ya, di daerah pertanian seperti itu ya, pertanian, perkebunan, apa Kalau untuk sekarang sih kan udah masuk semua sektor. Sekarang tuh tambang harus punya peta update tiap berapa bulan sekali dia. Di tambang udah memasuki, kalau perkebunan banyak kayak spraying. Ntar bisa saya spraying ada mapping. Mapping tuh melihat hasil kerja spraying, apakah racunnya berfungsi, apakah pupuknya berfungsi bagus atau tidak. Mapping juga bisa buat ngeliat penyakit tanaman. Jadi tanaman ini cocoknya kita maintenance pupuk apa. Terus kalau buat perencanaan kota kita mapping. Jadi kita bisa buat perencanaan kayak kanal, kayak jembatan atau tol gitulah sebagainya. oke, baik. Nah,
Eh, kira-kira nih, Mas, Hmm. pandangan Mas saya ke depannya pilot drone ini menjadi eh, profesional yang menjanjikan atau tidak? Melihat di lingkungan Kalau Indonesia ini, menurutku sekarang, kalau dalam segi apa? dalam lingkungan Indonesia yang seperti ini, apakah pilot drone masih tetap menjanjikan sebagai profesional? Kalau untuk sekarang sih drone lagi berkembang pesat sih. Kayak contohnya di IKN tuh lagi ada udah ada dapat izin untuk drone yang bisa manusia masuk itu. Jadi untuk kedepannya untuk drone ini bakal lebih bagus sih kedepannya. Apalagi zaman sekarang tuh untuk dalam dunia perang pun udah memakai drone. Jadi bakal bisa lebih bermanfaat lah untuk Indonesia kedepannya. Entah Gitu. suatu saat bakal lebih fokus ke dunia kayak militer atau gimana, atau konstruksi, pertanian. Jadi lebih memudahkan sih. Tuh. Baik. Nah, tadi ini kan sebelumnya saya mengatakan bahwasanya bisa dibilang sebelum jadi pilot drone ini ya berbeda lah jalurnya. Apa nih yang yang menjadikan mas saya lebih memilih ke pilot drone? Kan mungkin ada banyak pilihan lainnya walaupun dari ya aviasi juga. Apa? Yang pertama sih karena awalnya kita udah hobi ya dari zaman SMK, terus kita udah tahu seluk-beluknya drone, terus di kuliah lebih lebih diseriusin dalam dunia drone, dalam dunia pekerjaan. Terus yang selanjutnya sih karena pas lulus zaman Covid. Jadi pas lulus zaman Covid, penerbangan lagi pada kacau, lagi banyak yang di PHK. Jadi ya kita masuk ke melihat peluang ada dunia drone yang lagi meningkat, kita masuk ke sana. Oke. Nah, ini mungkin terakhir ya dari saya. Kira-kira ada nggak nih pesan buat teman-teman nanti sekiranya akan menonton video ini, eh, hal apa aja yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk bisa terjun ke dunia profesional pilot drone ini dan hal apa aja yang tidak boleh dilakukan nih? Kalau untuk itu lebih ke ini sih, kita punya kemauan tinggi untuk belajar. Soalnya drone itu bukan hanya sekedar mapping doang, ada lidar, ada spraying, itu yang eh, berbeda-beda cara pengambilan datanya. Dan juga harus memiliki mental yang kuat. Soalnya wahana yang kita pakai itu harganya bukan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Padahal Mas juga pernah nerbangin pesawat seharga 400 juta dan itu crash. Hmm. Wah, itu Jadi ruginya tergantung luar mental biasa kita ya berarti juga. ya. Iya. Jadi kalau mental kita nggak kuat, di saat kita dapat ujian itu, mental kita langsung down dan itu nggak bagus gitu. Hmm. Berarti ada ilmu-ilmu lain juga yang menunjang pilot drone itu juga ya berarti ya. Iya. Dari refleks, dari pengalaman. Yang paling penting tuh pengalaman dan bisa membaca situasi sekitar. Kayak kita harus bisa melihat awan rendah dan hujan. Kan kadang kan hujan kan kelihatan kok dari jarak jauh tuh, area sana ada hujan. Nah, itu kita harus bisa melihat. Hmm. Itu sih. Oke, baik. Eh, terima kasih Mas saya atas kesempatannya. Mungkin itu saja. Sekali lagi, mohon maaf mungkin kalau pertanyaan saya atau kalimat yang saya sampaikan menyinggung. Itu saja. Terima Sama-sama. kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.